nama aku Dimas Zaki Erlandi dari program studi Teknik Geologi FITB, ITB dengan NIM 120 24012. Nah, kali ini aku mau membuat praktik membuat bivak dari Poncok. Kali ini aku lagi dibantu juga sama teman-teman aku yang akan ngebantuin aku buat bivak dari Poncok. Oke, yang pertamanya adalah kita bentangin dulu ponconya. Aku bakal memakai 4 ponco di sini buat ngetragain. Nah, selain itu juga kita bakal ikat dulu, cari tempat yang cukup tinggi dan bisa diikat. Kayak misalkan di pohon atau kita bisa punya tongkat yang bisa dipasang ke dalam ke tanah. Tapi kali ini aku bakal pakai ujung dari pagar ini. Nah, idealnya tuh di si tali ini itu tingginya tuh setinggi duduk. Jadi kalau misalkan kita duduk itu lebih tinggi lagi. Jadi seharusnya lebih tinggi lagi. Tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan uang, kita pakai dulu yang segini aja nggak apa-apa. Nah, untuk di talinya itu di tali tali jangkar ya? Tali apa sih? Tali pangkal. Nah, di sini tuh kita di tali pangkal dulu. Jadi untuk di tali pangkal di kedua ujungnya pastiin dia tegang banget supaya bisa lurus. Oke. Nah, hal pertama yang bakal kita lakuin itu kita lipat. Oke, Theo. Lipat ke sini sebanyak dalam sebanyak 3 kali untuk. Nah, yang pertama kita lakuin itu kita nyambungin dulu dua ponco ini. Kita satukan dua ponco yang berdekatan. Namun pertama-tama kita lipat terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Pertama kita lipat dulu sebanyak 3 kali. Batu dan tali untuk digunakan menyambungkan, dimana batu itu taruh di bawah lipatan yang tadi kita buat dengan menggunakan simpul pangkal. Ini sudah jadi ya? Di sini. Nanti kan yang dihubungin ini ya. Jadi yang itu saya ini. Nah. Lebih ya. Yang hitamnya lebih. Yang hitam lagi. Nah, oke. Nah, pakai lurus. Lalu lakukan hal tersebut secara terus-menerus sehingga ponco ini dapat terusin. 2. Jika sudah, lakukan di bagian tengah juga. Kalau udah, nah, di sini sedang dilakukan oleh Via. batu ke dalamnya. Dimasukin ke sini. So, di situ kita pull. Seperti ini, seperti membuat somai. Oke, ini. Lalu gunakan simpul pangkal dan masukkan. Nah, habis itu kita bisa simpul, kasih simpul. Pastikan bisa dimasukin ke dalam batu. supaya tidak terjadi kebocoran di dalam. Pertama kita gini, bikin 2 lingkaran. Jika sudah begini, nanti kita sambungkan 2 dengan lingkaran ini. bagian Kasih sambungannya buat dua ponco lainnya yang disambungkan oleh teman-teman. Kita ikat ujungnya. Lalu untuk hoodie-nya diikat. Untuk hoodie-nya, bagian hoodie-nya diikat dulu agar tidak bocor. Setelah kedua ujungnya diikat dan tengahnya juga diikat supaya untuk mempercepat lagi, mempererat lagi ikatnya seperti ini. Sama seperti tadi kita menggunakan ikatan Gunakan simpul pangkal untuk mengikat pangkal. hoodie-nya ya. Nah, kita pakai 3 supaya kokoh. Di sini dibantu sama teman aku buat bikin pangkal. Ini sudah terikat dan tidak bocor lagi. Setelah itu Nah, kalau udah kita ikat ininya di Vivi, bagian kita bikin air aja loh. Penahan hoodie-nya sudah dibuat. di bagian Simpul pangkal. ininya biar tujuannya airnya tidak merembes masuk ke dalam sama menggunakan air Via juga. Kemudian kita ikat bagian kepalanya supaya nggak merebas. Mafi, kita kual dulu. Gue pegang tangannya. Lalu lihat tuh. Nah, Enggak, gue megangin ini Oh, iya. biar gue kayak ini kual-kual gue enggak. supaya airnya nggak masuk. Kemudian kita sudah mengikat hoodie Situ, pangkal juga. dari Nah. poin ke poin dua, maka kita akan sambungkan
dan tidak ada air yang bisa masuk. cara yang sama dengan kita Bakal juga bagian sayang di ponco yang pertama itu bagaimana diikat dengan dua ponco dengan sayang sekuat mungkin. Thank you. Lalu selanjutnya sambungkan ponco yang tadi sudah disambungkan. Nah kemudian Antara sayap kedua ponco ini dari bagian sana kita ikat satukan jadi satu. yaitu dengan dua bagian melipat ponconya dan lalu dengan melipat. masukkan batu di samping. Nah yang pertama ujung-ujungnya kita lipat sama kayak awal. Nah, setelah itu ujungnya juga diikat. Dan batu. Nah, cara ini 3 kali juga kayak yang pertama Batu yang ideal tuh bentuknya bundar guys. Nah, di sini saya mengikat bagian yang Selanjutnya kita kasih lagi dengan batu dan audi Oke. Kemudian kita ikat atau maaf dilipat dulu ke sini. kemudian kita ikat dengan Lipat dulu 3. lipat dulu. Oh ya, Iya. lupa. Ikat dulu sebanyak 3 kali. Lipat 3 kali supaya airnya nggak Oke. masuk. Ada itu kita dengan menggunakan simpul kompak dulu yang tadi kita lakukan. dulu. Bentar. Ini kena lagi. Nah. Satu lagi. Dan Tiga. Ini. setelah di Kemudian ujungnya ujungnya kita kasih bagian tengah kita kasih batu dan diikat kembali seperti tadi. ikat seperti sebelum mengikat somai. Ada trik. Jika kita taruh yang kompak dan bagian bagian dua atasnya Dan kita masukkan ke dalam batunya. Ya. Ini pastikan ikatannya kuat. Dan satu lagi di bagian ujung supaya lebih kuat. Di bagian ujung. Sama seperti tadi, Kita di bagian tengah juga diikat menggunakan bentuk ini supaya lebih kuat juga. Nah, cepat ke bawah. setelah kedua dari 4 ponco ini kita sambungkan. Setelah semuanya diikat, kita akan memasang pasaknya. Ini kita menggunakan, karena tidak ada pasak, kita menggunakan batu sebagai penggerak. Pada bagian ujungnya kita beri Untuk kemudian ujung-ujungnya mengikat kita kasih batu. nanti ke batuan yang besar. Sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam batu
Untuk mengikat nantinya diikat untuk dipasang. Tadi pencet guys. Oke, Setelah diikat baru kita ini masih sama kok. Nah, batunya kita masukkan di ini biar buat simpul. Maka di sini lagi. ini untuk pasaknya. Jadi nanti kalau misalnya kita udah ngepasak, kita tinggal ikat ke sini dan ke ujungnya. Udah? Tadi Bagian tengahnya. Oke. Kemudian setelah ini kita angkat. sudah kita siapkan. Ini kita rapikan dulu. Baru ujung dari pasang ini. Ujung dari sini ke Nah, kemudian kita hubungkan bagian ini ke tali ke tiang atau ke pohon yang udah kita ini yang udah kita siapkan sebelumnya. Nah, ini biar kokoh. karena dahulu memang kita butuhin Oke, buat ini kita Hubungin yang lain. sama. Bisa nggak? Jujur kurang panjang. Bentar, aku tambahin. karena terus Setelah diikat ke sini,
Oke. Untuk tali pangkalnya sudah dibantu oleh teman saya. Pangkal, terus tali kemudian ujungnya di sini kita ikat dengan itu pangkal. Wah, kurang panjang bro, panjang. Bisa lebih kurang banyak. Di sini semua packing block sudah digunakan sebagai tempat. Satu lagi. Dan pipa sudah berdiri kokoh. Terus ini dari hujan. Nah, saya ikat. Selain itu, pipa juga bisa digunakan untuk berlindung dari keadaan darurat dan berlindung buat pipa disarankan buat di tempat ini datang di luar jalur hewan dan tempat sumber air. Baik, di sini pipa sudah selesai dibuat. Terima kasih telah menyaksikan proses pembuatan. Wah, ini sedangkan selanjutnya Nah, kita bisa membentuk si pipaknya supaya dia berbentuk segitiga. Secara efisiennya segitiganya segitiga dengan slope yang seragam. Itu supaya kalau misalkan air hujan, air itu nggak ngumpul. Nah, untuk ini kita menggunakan pemberat di sini dan diikat ke bagian yang sudah kita pul tadi dengan menggunakan kurang bawah. Nah, paving block. Kalau misalkan di hutan kita bisa pakai pasak. Kemudian pivak yang sudah selesai Ini ya, sudah simpel ya. akan berbentuk kurang lebih seperti ini. Dan dapat dimasukkan ini. Kemudian di dalam bagian dalam ini bisa diberikan alas untuk bisa tidur. Dan di bagian dalam ini nanti di tengah-tengahnya bisa diisi oleh dalam proses ini ada bagian bisa diisi oleh tas dan orang-orangnya bisa tidur di sekitar sini ya. Oke. Nah, untuk penggunaan pivak tersendiri itu digunakan sebagai perlindungan dari bahaya. Seperti kalau misalkan kita hujan, dari hewan buas dan atau orang-orang lainnya. Jadi kita menggunakan pivak ini untuk perlindungan. Nah, kemudian tambahan kembali mungkin untuk hujan takutnya menggenangkan di bawahnya. Jadi kita kalau misalkan sudah selesai membuat pivak, kita membuat pit atau membuat sebentuk kayak selokan gitu di bawah sini yang mengarah ke bagian atau daerah yang lebih rendah supaya air itu tidak menggenang di sini. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.